Komisi Etik, tapi saya koordinator Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Oh iya. Latih ya Bu jabatannya. Kan ini tidak tahu. harapan ya ini sebenarnya. Siapa Bu. tahu. Harapannya saya calon mantan koordinator, Bu. Oh calon. Calon mantan. Dan lagi mungkin akan digantikan oleh Bu Maya. Oh jangan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa, baik mahasiswa MIK dan GKL atas kehadirannya pada pertemuan pagi ini. Saya nanti tidak akan banyak menyampaikan tentang ethical clearance ini, jadi saya hanya akan menyampaikan pentingnya filosofi dari ethical clearance itu apa, kemudian pentingnya apa, dan apa tujuannya, kenapa sebelum penelitian itu seorang peneliti harus protokolnya atau program penelitiannya dinyatakan layak etik, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti untuk teknisnya mungkin akan dibantu dijelaskan oleh Mbak Ayu selaku staf administrasi Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Saya langsung lanjut ya. Jadi bagi teman-teman mungkin sebagian sudah tahu dan mungkin juga sebagian masih perlu pemahaman tentang apa itu ethical clearance. Beberapa instansi tidak menggunakan istilah ethical clearance, tapi ada juga yang menggunakan istilah ethical approval. Sebenarnya dua istilah itu sama, hanya penggunaannya istilahnya saja yang sama. Intinya sama-sama. Itu adalah instrumen untuk mengukur apakah suatu penelitian secara etik layak untuk dilaksanakan. Jadi itu. Jadi kalau kita ngomong tentang penelitian, apalagi yang menggunakan subjek manusia atau subjek hewan coba, bahkan yang menggunakan sampel bahan tertentu yang nanti bahannya akan digunakan untuk manusia, itu seyogyanya memang seharusnya mendapatkan apa istilahnya, bukan sertifikat ya, pengakuan layak etik, karena kalau tidak mendapatkan pengakuan layak etik dianggap penelitian itu mungkin ketika dilakukan penelitian dia melanggar hak-hak etik dari subjeknya atau sampelnya. Dan ethical clearance ini menjadi acuan bagi peneliti untuk menjunjung tinggi nilai integritas, kemudian kejujuran, serta keadilan dalam melakukan suatu penelitian. Karena suatu penelitian itu harapannya semua subjek atau semua sampel diperlakukan sama. Artinya tidak ada sampel yang mendapatkan perlakuan lebih buruk atau tidak ada sampel yang mendapatkan perlakuan lebih baik hanya karena tujuan-tujuan tertentu, seperti itu. Nah, secara filosofi, kenapa suatu penelitian itu harus mendapatkan pengakuan etik untuk melindungi baik itu subjek ataupun penelitian ataupun si peneliti. Jadi kalau nanti misalnya si peneliti mendapatkan tuntutan terkait etik penelitian, dia sudah bisa punya semacam bekal bahwa protokolnya sudah pernah direview oleh anggota komisi etik, artinya protokolnya tidak melanggar etik. Sedangkan untuk melindungi subjek, jadi dengan sudah direview atau ditelaah oleh reviewer dari komisi etik, dianggap penelitian itu memang baik secara etik dilakukan dan tidak melanggar etik dari subjeknya. Nah, ethical clearance atau ethical approval atau suatu protokol dinyatakan layak etik dibuktikan dengan adanya suatu dokumen yang menunjukkan bahwa protokol itu sudah direview oleh reviewer atau penelaah suatu komisi etik penelitian dan diterbitkan secara resmi, gitu. Nah, filosofinya seperti itu ya. Jadi, kenapa kita perlu ethical clearance? Karena intinya adalah kita tidak bisa melakukan penelitian yang kita inginkan dengan melanggar etik atau
melanggar hak-hak asasi dari subjeknya. Baik itu subjeknya adalah manusia ataupun hewan coba, bahkan bahan yang akan digunakan untuk misalnya makanan untuk manusia. Nah, kita tahu protokol itu dikatakan lay etik atau tidak. Nah, itu ada penilaiannya. Yang menilai adalah suatu badan itu disebut Komisi Etik Penelitian, dan dalam badan itu ada terdiri dari beberapa penelaah atau reviewer. Nah, dari situ reviewer akan melihat apakah protokol penelitian ini dikatakan layak apakah penelitian ini dikatakan layak etik dan bisa dilanjutkan, seperti itu. Nah, biasanya ketika kita mengajukan permohonan untuk protokol kita untuk ditelaah di Komisi Etik dan Kesehatan, kita akan mengajukan semacam proposal. Jadi yang kita ajukan adalah proposal penelitian kita. Tapi telaahnya atau reviewnya itu berbeda dari telaah akademik. Kalau telaah akademik itu kan dilihat misalnya kesesuaian antara latar belakang, kemudian tinjauan pustaka sampai dengan metodenya. Nah, di proposal yang dikirimkan ke Komisi Etik dan Kesehatan ini, yang kami lihat adalah tentang khususnya tentang metode yang akan diterapkan pada penelitian. Apakah metode yang akan diterapkan ini melanggar etik atau melanggar hak asasi subjek atau tidak, gitu. Jadi walaupun misalnya gini, contohnya misalnya wawancara saja. Jadi wawancara pun kadang bisa dilihat itu tidak layak etik. Misalnya dilihat dari daftar pertanyaannya, apakah etis atau tidak untuk ditanyakan, atau misalnya penggunaan waktunya, berapa lama waktu yang akan diambil atau disita dari subjek, seperti itu. Nanti si reviewer akan menelaahnya seperti itu. Jadi tidak ada telaah terkait dengan akademik, karena telaah terkait dengan akademik itu sudah dilaksanakan di tahap sebelumnya. Ada prinsip dasar etik penelitian yang harus dipahami oleh si peneliti supaya penelitian yang akan dilakukan ini bisa dianggap layak atau bisa dianggap layak etik. Dan penelitian di dunia kesehatan itu kan terbagi jadi dua subjeknya, subjek manusia ataupun subjek hewan coba. Ada lagi juga penelitian yang menggunakan, kalau di GKL menggunakan bahan makanan. Mungkin kalau di MIK penelitian juga ada penelitian review sistematik ya. Nanti saya akan jelaskan mana penelitian yang memerlukan etika kekeliruan dan mana penelitian yang mungkin tidak memerlukan etika kekeliruan. Saya jelaskan dulu prinsip dasar etik penelitian. Jika subjeknya adalah manusia, seorang peneliti sebaiknya memahami tentang prinsip-prinsip dasar ini. Jadi manusia sebagai subjek, kita harus menghormati manusia sebagai subjek. Kemudian penelitian yang kita lakukan harus memberikan kebermanfaatan baik untuk subjek secara subjek penelitian ataupun kebermanfaatan untuk masyarakat secara luas. Nah, dalam hal kebermanfaatan, diusahakan penelitiannya itu memberikan manfaat lebih besar dibanding bahaya yang akan ditimbulkan. Misalnya begini, penelitian tentang bahan makanan tertentu atau obat tertentu diberikan ke manusia, dilihat kira-kira pemberian obat atau makanan ini lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak bahayanya. Nah, kalau sekiranya kami para reviewer melihat, oh ternyata ini lebih banyak bahayanya, kami bisa merekomendasikan bahwa penelitian ini tidak layak etik, seperti itu. Kemudian prinsip berikutnya adalah tentang berkeadilan. Jadi ada keseimbangan antara beban dan manfaat ketika subjek itu berpartisipasi dalam penelitian. Nah, hal ini bisa dilihat dari
ada atau tidaknya kompensasi bagi subjek. Misalnya subjek sudah diambil, sudah dimintai waktu untuk wawancara, artinya dia harus meluangkan waktu sehingga dia tidak bekerja seharian itu. Nah, halnya seperti itu. Jadi ada keseimbangan antara beban dan manfaat yang subjek yang berpartisipasi. Selanjutnya, penelitian yang melibatkan manusia bertujuan untuk menemukan hal baru yang bermanfaat bagi manusia. Kalaupun tidak menemukan hal baru, tapi penelitian itu bisa mendukung hasil sebelumnya dan itu bermanfaat bagi manusia, dianggap bahwa penelitian itu layak etik atau layak untuk dilaksanakan. Kemudian suatu penelitian baru dapat dipertanggungjawabkan jika dilakukan dengan menghargai dan melindungi serta berlaku adil terhadap subjek penelitian sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat di mana penelitian tersebut dilaksanakan. Itu. Yang terakhir adalah penelitian yang tidak valid secara ilmiah, berisiko tidak bermanfaat bagi manusia, maka dianggap dikategorikan tidak etis. Dianggap tidak etis karena seolah-olah penelitian itu hanya dilaksanakan untuk menggugurkan kewajiban, gitu. Karena tidak untuk tujuan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, dari situ itu prinsipnya. Prinsip itu secara aplikatif diterapkannya seperti ini. Jadi dalam hal penghormatan terhadap subjek penelitian, secara aplikatif harus ada informed consent atau persetujuan dari subjek apakah subjek itu mau mengikuti penelitian dengan tanpa pemaksaan dari peneliti. Artinya subjek itu mau mengikuti penelitian secara sukarela. Yang sebelumnya peneliti harus atau berkewajiban memberikan informasi kepada subjek tentang penelitian apa yang akan dilakukan. Tahapannya apa saja, kemudian data-data apa saja yang akan diminta dari subjek dan lain sebagainya. Jadi semua informasi subjek harus tahu. Sehingga subjek atau orang yang dilibatkan dalam penelitian dia bisa memberikan keputusan berdasarkan sukarelanya dia tanpa ada paksaan itu. Nah, dalam hal kebermanfaatan, seorang peneliti harus bisa menjelaskan kepada reviewer tentang sifat dan lingkup resiko serta manfaat dari penelitian itu. Nah, hal ini juga harus dijelaskan kepada subjek. Manfaat penelitian untuk subjek itu apa, kemudian resikonya apa, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang perlu diketahui oleh subjek harus disampaikan. Nah, dalam hal keadilan, aplikasinya adalah harus ada prosedur yang menjelaskan tentang setiap subjek akan mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi misalnya ada subjek yang diberi atau ada subjek yang waktunya habis untuk melayani wawancara peneliti, tapi ada subjek yang cuma sebentar aja. Itu artinya ada ketidakadilan perlakuan antar tiap subjek. Ini prinsip untuk penelitian dengan subjek manusia. Sedangkan prinsip penelitian untuk hewan coba kita menerapkan 3R. Jika penelitian itu masih bisa digunakan tanpa melibatkan hewan coba, ya lebih baik tidak menggunakan hewan coba. Itu R yang pertama, replacement, penggantian mengacu pada metode yang menggantikan hewan coba dengan metode lain. Atau yang R yang kedua adalah pengurangan jumlah hewan coba. Artinya kita kalau bisa memanfaatkan hewan coba seminimal mungkin, seperti itu, tanpa mengurangi estimasi hasil uji statistiknya. Dan yang ketiga adalah perbaikan berkenaan dengan hal-hal yang diberlakukan kepada hewan coba. Jadi misalnya ada metode yang bisa membuat hewan coba merasa tidak sakit, ya kita menggunakan metode seperti itu. Walaupun ini hewan coba, tetap harus dilihat kelayakan etiknya.
Jadi kalau penelitian di manusia, istilahnya kita melihat peri kemanusiaannya, tapi kalau hewan coba kita juga harus lihat peri kehewanannya gimana. Jadi supaya hewan coba tidak merasakan sakit akibat terapi dari kita. Itu ya, itu dua subjek. Bagaimana jika penelitiannya adalah tidak menggunakan subjek, kemudian tidak menggunakan hewan coba, artinya hanya menggunakan kumpulan artikel, misalnya penelitiannya pakai meta-analisis atau systematic review. Kalau penelitiannya itu biasanya tidak memerlukan ethical clearance karena tidak melibatkan subjek secara langsung. Jadi mungkin penelitian ini banyak dilakukan oleh teman-teman MIK. Jadi teman-teman MIK yang memang menggunakan artikel atau penelitiannya systematic review ataupun meta-analisis, jadi memang tidak diwajibkan untuk mengurus ethical clearance. Gitu. Nah, ini secara filosofi seperti ini. Secara praktisnya, biasanya jika kita akan mengumpulkan artikel hasil penelitian kita ke jurnal pasti akan minta bukti apakah penelitian ini sudah dikaji etik oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Gitu. Jadi sebenarnya ada dua fungsi ethical clearance itu. Fungsi secara filosofi bahwa kita sebagai peneliti harus melihat secara etik apakah penelitian kita layak dilakukan, dan secara praktis bukti ethical clearance itu kita gunakan ketika kita akan mengumpulkan artikel kita ke suatu jurnal. Seperti itu. Oke. Itu pengantarnya, kemudian saya akan informasikan sedikit tentang form yang harus diisi, nanti teknisnya ke Mbak Ayu ya, untuk tentang keuangan, tentang prosesnya bagaimana ini. Ini saya kasih info dulu tentang form apa atau permohonannya bagaimana ketika mahasiswa atau peneliti akan mengajukan ethical clearance. Jadi yang pasti proposal itu nanti akan diminta untuk mengubah proposalnya kalian, proposal yang sudah diuji, yang sudah disemprokan, akan diminta untuk diubah menjadi bentuk yang namanya protokol etik penelitian kesehatan. Nah, di sini ada banyak pertanyaan yang harus kalian isi, mulai dari judul penelitian sampai poin terakhir adalah tentang komitmen etik. Jadi ada banyak pertanyaan yang harus diisi, dan pengisian pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Kalian harus memahami pertanyaannya apa saja. Gitu. Jadi misalnya disuruh buat ringkasan, kemudian alasan mengapa penelitian ini harus dilakukan. Sebenarnya poin-poin pertanyaan ini ada di proposal, hanya memindahkan ke dalam bentuk yang lain. Gitu. Ini untuk yang subjek manusia, kemudian untuk yang hewan coba ini ada beberapa penyesuaian. Jadi diantaranya adalah ada penyesuaian untuk tahapan pra-intervensi, penyesuaian untuk durasi intervensi, dan penyesuaian untuk pasca intervensi. Poin-poin ini nanti bisa disisipkan di pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya modifikasi. Misalnya gini, kalau di manusia jumlah subjek yang dilibatkan. Jadi kalian menjawab tentang atau diisi tentang jumlah hewan coba yang akan digunakan, seperti itu. Nah, selain ada form protokol ini, ada lagi satu form yang harus kalian isi. Ini adalah daftar pilih atau checklist untuk melihat apakah protokol kalian menurut peneliti itu layak atau tidak. Nah, untuk file
file ini ada dua, satu diisi oleh peneliti dan satu diisi oleh reviewer. Jadi nanti reviewer pun akan selain membaca protokol yang kalian tulis, reviewer juga akan membaca apakah peneliti sudah bisa menilai penelitiannya itu layak atau tidak. Seperti itu. Sudah Bu Maya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.